Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkanlah, nama saya Putri Nilamsari, biasa dipanggil Nilam. Nah, saat ini saya adalah mahasiswi Pendidikan Agama Islam Universitas Alma-Ata Yogyakarta semester 7. Saat ini saya sedang menjalani program PLP Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Nah, pada program PLP ini saya berkesempatan untuk belajar bareng nih sama teman-teman dari MAN 2 Kulon Progo. Untuk itu saya mohon bisa kerjasamanya ya teman-teman. Nah, saat PJJ seperti ini itu kita harus tetap semangat dalam belajar, nggak boleh malas, nggak boleh putus asa. Oke, mari kita memanfaatkan sebaik-baiknya apa yang ada di sekitar kita, baik dari media atau apa yang kita punya. Misalkan contoh HP ya, kita harus gunakan sebaik-baiknya untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bisa kita cari. Oke, pesan saya tetap semangat ya, tetap jaga kesehatannya, jaga kebersihannya. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Nah teman-teman, untuk itu mohon diperhatikan ya apa yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, kali ini kita akan membahas bab 1 ya masihan, tapi kita melanjutkan yaitu tentang kegiatan belajar 2, yaitu kisos, diat, dan kifarot. Nah, karena sebelumnya kan kita sudah membahas tentang pembunuhan dan penganiayaan di materi sebelumnya. Nah, kita melanjutkan lagi, dan ini untuk memperdalam materi saja. Nah, bagi teman-teman silahkan membaca materi UKBM-nya terlebih dahulu, karena ini merupakan video pengantar saja. Nah, kalau ada yang kurang paham silahkan bisa bertanya melalui WhatsApp. Oke teman-teman. Nah, sudahkah teman-teman berdoa? Jangan lupa berdoa ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan. Oke, langsung saja ya. Nah, jadi kisos. Ada yang sudah tahu apa arti dari kisos? Yo, ada yang tahu nggak? Kemarin sudah dibahas ya, dan mestinya sih teman-teman sudah membaca materinya terlebih dahulu. Oke, jadi kisos secara bahasa itu berasal dari kata ngososo yang artinya memotong, atau dari kata iksa yaitu mengikuti. Maksudnya mengikuti di sini yaitu mengikuti perbuatan si penjahat ini atau si pelaku ini sebagai pembalasan atau perbuatannya. Kalau secara istilah bagaimana? Secara istilah kisos itu yang berarti hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku tindak pidana, pembunuhan maupun perusakan, atau bahkan penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja, atau dalam arti itu bisa disebut dengan penganiayaan, seperti itu. Sudah paham? Kita lanjut. Nah, lalu dalil dengan dilakukannya kisos itu apa? Yaitu ada di surat Al-Maidah ayat 45 ya teman-teman, yang artinya kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya, di kitab Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya atau balasan yang setimpal sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Lalu ada macam-macam dari kisos. Ada apa aja macam-macamnya? Nah, oke, yang pertama yaitu ada kisos pembunuhan. Kisos pembunuhan itu merupakan kisos yang diadakan untuk pembunuhan yang disengaja atau yang terencana. Seperti itu ya. Lalu yang kedua, macam yang kedua ada kisos anggota badan. Maksudnya tuh jadi ini lebih ke penganiayaan ya. Penganiayaan itu meliputi melukai, merusak, bahkan sampai menghilangkan fungsi dari anggota badan korban. Nah, contohnya ada memukul, menendang, ataupun yang lain sebagainya. Oke, dipahami ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, lalu selanjutnya itu ada syarat-syarat kisos. Apa aja syarat-syarat kisos? Perhatikan ya. Yang pertama yaitu orang yang terbunuh terpelihara darahnya, atau maksudnya itu korban itu merupakan orang yang benar-benar baik, seperti itu. Nah, misalkan kalau ada korban itu melakukan kejahatan terlebih dahulu, misalkan mencuri, merampok. Nah, itu harus itu berarti bukan
orang yang baik gitu kan. Nah itu nggak masuk ke kisos. Lalu yang kedua, syarat yang kedua itu pelaku tindak pidana atau pelaku pembunuhan itu sudah balik dan berakal. Oke, jadi sudah mampu berpikir ya, dan sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau seharusnya kalau dia sudah mampu berpikir mana yang baik dan mana yang buruk, seharusnya tidak melakukan kisos. Jadi dia melakukannya dengan sadar gitu. Jadi kisos ini berlaku untuk orang yang sudah balik dan berakal. Lalu yang ketiga, pembunuh bukan bapak, orang tua atau bapak dari terbunuh. Jadi maksudnya gimana? Pembunuh ini, pelaku ini tuh bukan ayah dari terbunuh ya. Maksudnya kalau misalkan ayah melakukan pembunuhan ini itu tidak dijatuhi hukuman kisos seperti itu. Tapi bukan berarti ayah ini boleh membunuh anaknya ya, bukan seperti itu. Tapi kalau ayah melakukan pembunuhan itu tidak dijatuhi hukuman kisos, tapi diberi takzir. Takzir itu diberi hukuman dengan diasingkan dalam kurun waktu tertentu untuk apa ya, agar memiliki efek yang jera seperti itu teman-teman. Lalu syarat yang keempat adalah orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh. Maksudnya gimana? Seperti muslim dengan muslim, lalu merdeka dengan merdeka, dan hamba dengan hambanya. Lalu yang terakhir yaitu kisos dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Jadi kayak hukuman setimpal gitu loh. Misalkan si A ini memotong telinga, jadi ya hukumannya juga harus dipotong telinganya gitu teman-teman. Sudah paham? Kita lanjut. Lalu hikmah dari adanya kisos itu apa aja? Yaitu yang pertama, dapat dijadikan suatu pelajaran bahwa keadilan itu harus ditegakkan, ya kan? Jadi salah satunya menegakkan keadilan itu dengan apa ya? Dengan pembalasan jiwa dengan jiwa, mungkin anggota badan dengan anggota badan, seperti itu. Lalu hikmah yang kedua yaitu melihara keamanan dan ketertiban. Nah, adanya kisos itu orang akan berpikir lebih jauh untuk melakukan kejahatan-kejahatan tersebut. Lalu hikmah yang ketiga itu dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. Jadi ini merupakan salah satu membantu pemerintah juga dalam berantas kejahatan-kejahatan yang ada. Oke. Lalu selanjutnya yaitu diat, teman-teman. Nah, apa arti dari diat? Sudahkah teman-teman tahu? Oke, jadi diat itu secara bahasa yaitu denda atau ganti rugi. Kalau secara istilah, ini maaf ya ada kesalahan. Kalau secara istilah yaitu sejumlah harta yang wajib diberikan kepada korban atau keluarga korban berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan. Jadi diat itu seperti sejumlah uang, sejumlah harta gitulah yang diberikan oleh korban ataupun keluarga korban. Oke, kita lanjut. Jadi hukum diat itu dijelaskan ada di Quran surat An-Nisa. Oke, kita lanjutkan ya. Lalu ada sebab-sebab ditetapkannya diat. Jadi diat itu ada penyebabnya. Yaitu yang pertama, pembunuhan sengaja pelakunya dimaafkan oleh keluarga korban. Jadi apabila pelaku terbukti di depan hukum itu salah, tapi keluarga korban itu memaafkan, jadi pelaku ini tuh dijatuhi hukuman diat atau denda gitu. Misalkan ini pembunuhan ya, misalkan si A ini melakukan pembunuhan. Nah, secara hukum tuh dia pantas mendapatkan hukuman kisos, tapi oleh keluarga korban atau wali korban itu tuh memaafkan si pelaku ini. Nah, maka pembunuh ini atau pelaku ini tuh dijatuhi hukuman diat atau harus membayar denda kepada keluarga korban, seperti itu. Lalu yang kedua ada pembunuhan karena kesalahan atau pembunuhan tidak disengaja. Lalu yang ketiga ada pembunuhan seperti sengaja. Nah, ini wajib dijatuhi hukuman diat atau membayar denda. Lalu yang keempat, pembunuhan yang melarikan diri akan tetapi identitasnya sudah diketahui secara jelas. Jadi kalau si pelaku atau pembunuh ini melakukan melarikan diri, tapi kan sudah diketahui, itu sudah ketahuan bahwa ini merupakan pelaku ini tuh, jadi yang wajib membayar denda itu tuh si keluarga pembunuhnya atau si keluarga pelakunya, seperti itu. Karena kan si pelakunya kan melarikan diri. Oke, yang terakhir yaitu kisos sulit dilaksanakan. Nah, jika
hukuman kisos itu sulit dilaksanakan, maka bisa digantikan dengan hukuman diat seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam diat ya, ada 2, diat mughaladhah atau diat berat, lalu yang kedua ada diat mukhafafah atau diat ringan. Nah, yang pertama yaitu diat mughaladhah atau diat berat, yaitu wajib membayarkan 100 ekor unta. Nah, tapi dengan kriteria yaitu 30 ekor hikoh atau unta betina berumur 3-4 tahun, lalu 30 ekor jazaah atau unta betina berumur 4-5 tahun. Yang ketiga, kriteria yang ketiga itu 40 ekor khilfah atau unta yang sedang hamil. Lalu untuk macam diat yang mukhafafah atau ringan, ini juga sama 100 ekor unta pembayarannya, tapi ada perbedaan di kriterianya, yaitu yang pertama ada membayar 20 ekor hikoh unta betina berumur 3-4 tahun, 20 ekor jazaah, lalu 20 ekor binta makhot atau unta betina lebih dari 1 tahun umurnya, dan 20 ekor binta labun atau unta betina umur lebih dari 2 tahun. Ya, jadi diperhatikan ya teman-teman, ada perbedaan di kriteria dari macam-macam diat gitu. Kita lanjut. Oh ya, satu lagi 20 ekor ibna labun. Oke, kita lanjut ya, yaitu hikmah diat. Hikmah diat itu apa? Yang satu ya, mencegah pertumpahan darah serta sebagai obat hati dari rasa dendam keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan. Itu. Oke. Nah, selanjutnya itu kifarot. Nah, kifarot yaitu secara bahasa artinya menutupi, menghapuskan atau membersihkan. Kalau secara istilah yaitu denda yang harus dibayarkan karena telah melanggar suatu ketentuan syara' dengan tujuan menghapuskan, membersihkan atau menutupi dosa tersebut. Biasanya tuh lebih kebanyakan tuh kayak bertobat gitu loh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada macam-macam kifarot, apa aja? Yang pertama yaitu kifarot pembunuhan, yaitu dengan memerdekakan budak muslim, atau jika tidak mampu maka puasa 2 bulan secara berturut-turut. Nah, kalau pelaku itu pembunuhan atau melakukan pembunuhan itu hukumannya itu juga harus memerdekakan budak muslim, atau kalau pelaku ini nggak mampu ya harus puasa 2 bulan secara berturut-turut. Lalu macam yang kedua yaitu kifarat zihar. Nah, kifarat zihar itu apa? Kifarat zihar itu yaitu merupakan perkataan suami kepada istri. Jadi syaratnya apa? Itu pelaku ini tuh harus memerdekakan hamba saya, atau jika tidak mampu maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau masih tidak mampu maka harus memberi makan 60 fakir miskin gitu. Lalu yang ketiga yaitu melanggar sumpah. Dengan caranya yaitu dengan memberi makan atau memberi pakaian kepada 10 fakir miskin. Jika tidak mampu maka berpuasa 3 hari secara berturut-turut. Lalu macam-macam yang ketiga yaitu kifarat ilah. Kifarat ilah itu merupakan sumpah suami untuk tidak melakukan hubungan biologis pada istrinya ya dalam waktu tertentu. Nah, jika itu sampai terjadi maka hukumannya itu kifaratnya sama dengan kifarat melanggar sumpah tadi, yang harus memberi makan ataupun memberi pakaian 10 fakir miskin. Kalau tidak mampu silahkan berpuasa 3 hari berturut-turut. Lalu yang ketiga yaitu membunuh binatang burunan pada saat berikhram, yaitu dengan mengganti dengan binatang ternak yang seimbang, atau jika tidak mampu maka memberi makan orang miskin atau berpuasa. Itu teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu ada hikmah kifarat. Hikmah kifarat tuh yang pertama yaitu manusia benar-benar menyesali perbuatan yang keliru, telah berbuat dosa kepada Allah dan merugikan sesama manusia. Itu hikmahnya yang pertama. Lalu yang kedua, menuntun manusia agar segera bertaubat kepada Allah atas tindak maksiat yang ia lakukan. Benar-benar bertaubat ya, meminta ampun kepada Allah. Lalu yang ketiga, menstabilkan mental manusia hingga ia merasakan ketenangan diri karena tuntunan agama atau membayar kifarat yang telah ia tunaikan. Oke. Nah, teman-teman, itu saja dari saya. Saya yakin pasti banyak kekurangan dari penjelasan saya ini. Untuk itu, silakan teman-teman baca ataupun ulangi lagi
video ini. Nah teman-teman, walaupun kita dari seperti ini, kita harus tetap semangat ya teman-teman. Kita nggak boleh loyo, kita nggak boleh putus asa. Kita harus semangat, harus tingkatkan motivasinya. Semoga pandemi ini cepat berlalu, biar kita semoga tetap cepat bertemu gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.